Apa itu dinasti Ba'alwi? Ada sekelompok orang menggunakan imamah agama, jubah keagamaan, datang ke Indonesia, lalu ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Mereka gunakan pengakuan anak cucu Nabi tersebut untuk menguasai bangsa Indonesia dan untuk memanipulasi umat Islam yang ada di Indonesia. Memang yang begitu bisa berhasil. Kalau pertanyaannya itu, maka jawabnya itu bisa berhasil. Mengapa? Karena dulu Ubaidillah bin Ahmad, nama yang sama, sudah pernah menggunakan pengakuan sebagai anak cucu Nabi untuk menguasai Mesir. Kemudian dia mendirikan dinasti Bani Fatimiyah yang menguasai Mesir 270 tahun lamanya. Akhirnya ketahuan, mereka yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, lalu kemudian menjadi raja di Mesir, menguasai Mesir selama 270 tahun ini terbongkar. Aslinya mereka bukan anak cucu Nabi. Aslinya mereka ini etnis asalnya orang Yahudi. Ngaku-ngaku anak cucu Nabi untuk menguasai Mesir. Ketika terbongkar, siapa yang membongkarnya? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi saya ulangi lagi, yang membongkar kepalsuan dinasti Ubaidillah yang ada di Mesir itu adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka ketika terbongkar, diperangi, dihancurkan, lalu kemudian dibasmi. Betapa mengejutkannya, aslinya mereka adalah orang Yahudi. Sama persis Bapak Ibu. Ini saya belak-belakan ini. Yang di Indonesia ini rame-rame ngaku anak cucu Nabi itu Bapak Ibu. Ternyata DNA asal mereka itu Yahudi Askenazi, Yahudi Hazar. Tiba-tiba datang ke Indonesia ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Dulu karena ditentang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun 1932, ada petisi dari 25 ulama, mereka menang. Tetapi begitu dapat momentum, mereka menggunakan pengakuan dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah. Maka kemudian mereka gunakan pengakuan tersebut sebagai alat arogansi untuk kemudian mengeksploitasi jutaan massa demi kepentingan politik mereka. Dan ternyata Allah qadarullah ini, Allah berkehendak, mereka nggak boleh ngaku-ngaku cucu Nabi. Nah, mengapa kita harus bersuara? Ini rata-rata orang muslim kan? Karena kita ini rata-rata orang muslim, tidak boleh ada yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi kita. Haram hukumnya. Maka Imam Malik berfatwa, apa kata Imam Malik? Kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi kita, hukumannya 3. 1, yudrabu darban waji'a, pukul dia dengan pukulan yang sangat menyakitkan. 2, wa yusyahar bihi, viralkan. Jadi ingin saya sampaikan, kita membongkar kesesatan Ba'alwi yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi ini, Pak. Membongkar kesesatan Habaib yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi ini, itu bukan gibah, bukan. Itu bukan gibah. Ulama perintahkan wa yusyahar bihi, viralkan, upload di YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, berbagai macam portal media, beritakan di televisi, enggak boleh dibiarkan. Karena mengapa? Mereka telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yuhbasu zamanan tawila, penjarakan mereka dalam jangka waktu yang lama sampai mereka bertaubat. Maka di Mekah dulu ada yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, dipenjarakan. Nah, kita semua mendukung agar ke depannya siapa saja yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi di Indonesia padahal bukan, dipidanakan dengan pidana penodaan agama. Setuju nggak kira-kira? Tujuannya sederhana Bapak Ibu, agar tidak ada lagi yang mengeksploitasi nama mulia Nabi hanya demi kepentingan pribadi dan demi kepentingan politiknya. Terakhir kesimpulannya begini Bapak Ibu, kalau ingin tahu lebih jelas nanti tonton di channel YouTube saya. Cuma saya ingin sederhanakan begini, hati-hati setiap orang yang menggunakan agama tapi untuk membentur ideologi negara Pancasila, untuk membentur negara kesatuan Republik Indonesia,
untuk membentur kehidupan berbangsa dan bernegara kita, dan untuk melawan pemerintah yang sah, bisa dipastikan dia tidak membela agama, tapi dia sedang melayani kepentingan kapitalisme global untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Ini abad kedua. Jadi kalau abad kedua sampai abad ke-9 saja ada kesamaan informasi, berarti memang suku-suku yang ada kaitan dengan nasabnya Nabi Muhammad SAW itu sudah suhrah wal istifadah. Pertanyaannya sekarang, kalau Ubaidillah bagaimana? Iya. Dan itu bukan sekedar nama Ubaidillah, Imam Ubaidillah. Dalam dokumen-dokumen kaum Ba'alawi, Ubaidillah itu disebut Imam Ubaidillah. Imam, gelar imam itu gelar yang maha luar biasa. Bukan sekedar luar biasa, maha luar biasa. Supaya orang bisa paham, ini bukan tokoh sembarangan. Pasti ini sudah suhrah wal istifadah. Tapi pertanyaannya, apakah betul ini sudah suhrah wal istifadah sejak zaman era beliau sampai zaman belakangan? Ternyata tidak muncul, zero, nihil informasi. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sejak abad kedua sebelum dilahirkan sudah muncul ya. Nasabnya, nama tokoh-tokoh kunci sudah tercatat di sini. Nabi Muhammad itu era kekaisaran Bizantium. Dokumennya sangat lengkap. Budaya tulis sudah. Budaya tulis sudah sangat luar biasa. Ya, Ubaidillah itu hidup di zaman primitif atau zaman setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman yang lebih modern sebetulnya, karena hidup di era kekhalifahan Abbasiyah. Seharusnya dokumennya lebih lengkap. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Musa tidak nyambung sebetulnya. Masa dokumen Nabi Musa saja dokumennya luar biasa kan? Dibandingkan dengan Ubaidillah, dokumennya nggak ada. Apakah Ubaidillah itu lebih primitif lagi? Karena tidak ada kisah sama sekali. Karena tidak ada kisah sama sekali. Jadi cara membandingkan itu yang fair, bukan membandingkan karena alasan emosional, alasannya doktrin. Ya. Itu problem masyarakat kita, Pak Edi. Mau diajak untuk berpikir cerdas, itu yang muncul duluan, itu emosional dulu. Prasangka. Kalau Ubaidillah, memang datanya nggak ada primer, sama dengan Nabi Adam, sama dengan Musa, sama dengan Ismail. Padahal orang Islam itu. Padahal orang Islam ini. Berarti dia jadi gaya pertanyaan ini lebih Kristen daripada orang Kristen. Nah, ini ada orang umur 100 tahun katanya hijrah pada 317 Hijriah. Namanya Ahmad bin Isa. Pak, itu bukan Ahmad bin Isa yang punya ayah Muhammad An-Naqib, Pak. Itu bukan kakek kamu mah ini namanya Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aon. Itu kakek kamu. Bukan Ahmad bin Isa yang cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya ada Tuhfatuz Zaman. Ini ada kitabnya Al-Ansab Al-Ahdaliyah. Karena mereka dengan Bani Ahdal itu sepupu, kakeknya satu. Masa kita sepupu satu kakek dari garis ayah, dari kakeknya ini ke barat, ini ke timur? Nggak mungkin. Lalu kalau masih mengelak dari sisi ilmu nasab, dari ilmu sejarah, tes DNA sekarang memverifikasi bahwa memang mereka bukan keturunan Arab, mereka orang Ajam. Ba'lawi ini orang Ajam, wajahnya mirip kayak orang Arab, setitik doang mirip, gedeleng nih bener-bener baca selawat mal Arab, gedeleng deke kayak orang Arab.
Bukan, mereka bukan orang Arab dan mereka bukan keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam darahku mengalir darah Rasulullah. Endi getihmu diperiksa. Batur-bature dulur-dulure wis diperiksa 180 wong ning Yaman wis diperiksa. Ya kabeh haplogrupe G, mayoritas G, ana sing E, ana sing R siji loro iku berarti wong sing dibaklawi kaken. Dudu baklawi karena wong gedean bengene iku dibaklawi kena. Padahal dudu baklawi kaya Wali Songo dibaklawi no. Jadi dari dulunya memang ada upaya-upaya perebutan tokoh-tokoh yang dia bukan keluarga Baklawi kemudian dibaklawikan. Buktinya mana? Hasil tes DNA 180 itu 99% G, tapi ada beberapa orang yang beda. Nggak mungkin orang yang satu kakek katanya dari sama-sama kakeknya Ubed, garis lurus laki-laki, tiba-tiba anak cucunya bedo-bedo. Ora bakal. Saya tanya kepada Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional,